Assalamualaikum pemirsa, ketemu lagi dengan saya Muhammad Budiman Santoso. Pada kesempatan kali ini pemirsa, saya lagi-lagi kedatangan handphone Poco. Ya, saya juga baru kali ini melihat ternyata ada handphone merek Poco ya. Ya, jadi dalam kasus ini pemirsa, handphone Poco ini mengalami kerusakan pada layar. Jadi di sini kita lihat keretakannya, entah apakah ini jatuh atau tertindis. Yang jelasnya dia memiliki permasalahan pada LCD. Dan di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara atau langkah-langkah dalam mengganti layar handphone merek Poco ini. Baik pemirsa, pertama-tama kita buka dulu SIM cardnya. Kemudian kita buka penutup bagian belakangnya ya. Memang agak keras. Namun kita juga perlu berhati-hati pemirsa. Ya, jangan sampai seperti handphone merek lain terkadang ada sensor, fleksibel sensor yang melekat di casingnya. Tetapi kalau ini saya juga belum pernah membuka isi dalamnya pemirsa, karena baru kali ini saya mendapatkan handphone merek Poco. Ya. Kalau Poco di kampung kami itu Sulawesi Selatan, khususnya orang Bugis, Poco artinya capek ya, lelah. Ya, Poco, poso lah, poso. Entah saya tidak tahu kalau di daerah para pemirsa yang lainnya. Cukup keras juga pemirsa. Nah, coba cubit saja layarnya. Kita lihat dulu apakah dia langsung dari depan atau melalui bagian belakang. Ya. Tidak mengapa pemirsa, karena memang layarnya sudah rusak. Jadi tidak mengapa, kita bongkar saja HP Poconya. Ya. Oh, ternyata memang dia bagian belakang terlebih dahulu yang dibuka pemirsa. Nah, benar. Meskipun memang agak keras, khususnya di bagian surut ya, agak keras ya. Dan kita buka pemirsa. Sekali lagi kita perlu hati-hati ya, pelan-pelan. Sebagai teknisi handphone kita tidak boleh menggunakan kekerasan ya pemirsa. Ya. Jadi kekerasan itu bukan cuma tidak boleh diterapkan dalam rumah tangga, tetapi dalam proses pengerjaan handphone kita juga mesti hati-hati. Nah, ini pemirsa ada fleksibel di dalam. Nah, kita mesti hati-hati dalam membuka. Nah, jangan sampai merobek fleksibelnya. Jadi di sini ada tombol. Kita lihat. Jadi saya sekalian buka saja pemirsa ya, saya lepas. Perlu hati-hati, ekstra hati-hati pemirsa. Setelah itu kita akan melepas penutup yang ini, bagian belakangnya, penahan mesin. Entah mengapa ini bautnya hilang satu pemirsa. Jadi ada kemungkinan handphone ini sudah pernah dikerja atau sudah pernah masuk
ke tempat servis ya. Jadi usahakan pemirsa, baut-baut yang kita lepas itu harus pas pemirsa ya, harus sesuai dengan jumlah yang kita lepas. Jangan sampai kita lepas baut-baut handphone orang, kemudian setelah kita pasang malah berkurang ya. Itu bisa menyebabkan nama kita jatuh atau tercoreng ya. Jadi kita lepas dulu baterainya. Dan ini tombol, kemudian kita buka baterainya, kita lepas. Dan ini perlu kehati-hatian pemirsa ya, jangan menggunakan benda tajam karena bisa menusuk atau merusak bagian baterai yang bisa menyebabkan korslet. Nah, baterainya rusak, bisa meletus ya. Cukup keras pemirsa. Jadi perlu hati-hati dalam melepas baterainya. Jadi ini adalah fleksibel layarnya pemirsa, yang menyambungkan atau menghubungkan dari LCD ke mesin handphone ya. Jadi kita lepas saja. Kita lepas saja. LCD-nya. Hati-hati pemirsa, saya melihat ada fleksibel lagi di bagian bawah. Jadi kita buka lagi. Jadi dalam proses pelepasan atau pembukaan LCD handphone apapun itu pemirsa, kita mesti sangat hati-hati karena sebagai teknisi memang kita dituntut untuk bekerja sangat hati-hati ya, tidak boleh kasar ya pemirsa ya. Menjadi seorang teknisi handphone itu memang harus memiliki jari-jari yang halus. Artinya mengerjakan handphone harus pelan-pelan ya. Bismillah. Dan jangan lupa senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya lepas dulu ini pemirsa. Kita bersih-bersihkan bagian pinggirnya, terutama lem yang ada di pinggir-pinggir, supaya tidak mengganggu atau tidak meninggalkan posisi layar pada saat dipasang ya, agar rata pemirsa. Kita bersihkan sisa-sisa lemnya.
Kita uji dulu pemirsa LCD-nya, apakah LCD-nya normal sebelum kita pasang secara permanen. Jadi kita tes dulu, kita uji dulu LCD-nya. Bismillah. Ternyata dia lobet. Jadi setelah sudah kita cas, kita coba nyalakan pemirsa. Jadi tadi saya sudah cas karena HP-nya lagi lobet. Jadi sudah kita cas, kita coba nyalakan pemirsa. Jadi agak ditekan supaya konektor sambungan arusnya tersambung ya. Kita tekan sedikit karena bautnya sudah dilepas. Jadi kita coba nyalakan untuk menguji LCD-nya apakah normal atau ada kendala-kendala ya. Karena LCD-nya masih garansi pemirsa, jadi kita coba dulu. Jangan langsung merobek segelnya ya. Jadi kita coba dulu ya pemirsa. Waduh, ternyata ada kuncinya. Ya, kita uji di sini saja pemirsa. Ya. Jika sudah kita anggap sudah bagus, kita pasang saja casing dan penutup-penutup bagian belakang. Saya cabut dulu casnya. Sebaiknya kita matikan dulu handphonenya. Ya. Kita pasang semua bagian-bagiannya pemirsa ya. Baut-bautnya. Hati-hati jangan sampai menekan atau terlalu menekan bagian sampai bagian bawah karena ada LCD yang masih belum terpasang ya, hati-hati. Kita pasang semua. Bismillah.
Jadi posisi layar pemirsa belum saya beri perekat atau lem. Oh ternyata bautnya pas pemirsa. Oh kurang satu jadi ini. Oh tidak tadi bautnya kurang satu. Jadi kita mengambil inisiatif saja untuk mengganti bautnya dengan baut yang lain. Ya kita tambahkan saja baut yang lain ya, karena bautnya kurang ya, dari awal. Ya, memang agak ribet pemirsa untuk memasukkan tombolnya ya. Agak susah gitu. Ya, jangan lupa kita tempel, pasang juga penahnya ya, bisa ada plastik kecil biar tombolnya tidak lepas. Sekarang kita tutup. Ya. Hati-hati. Ya. Kita memasang casing bagian belakang, jangan menekan layar karena akan pecah. Ya. Jadi pemirsa, sekarang kita masukkan dulu SIM cardnya. Kemudian kita akan melakukan pengeleman. Jadi perlu hati-hati pemirsa. Kita melakukan lem di daerah pinggiran ya. Di sini saya menggunakan lem bening khusus pada bagian-bagian yang langsung bersentuhan dengan LCD ya, karena terkadang saya menggunakan yang berwarna hitam, itu lemnya melebar sampai ke dalam layar yang mengakibatkan tampilan ada berwarna hitam pemirsa ya. Jadi itu berdasarkan pengalaman saya, maka saya menggunakan lem yang bening ya, untuk menghindari adanya lem yang masuk ke sela-sela LCD ya.
Jadi pada proses pengeleman jangan tergesa-gesa pemirsa ya. Kita harus tetap tenang ya. Karena seorang teknisi handphone itu membutuhkan tingkat kesabaran dan tingkat ketenangan yang sangat tinggi ya. Nah, jika sudah, kita biarkan dulu hingga dia mengering ya. Di sini saya tidak memaksa LCD-nya untuk rapat karena saya takutnya mengakibatkan keretakan pada LCD. Jadi berdasarkan pengalaman saya sebelumnya ya, jika kita mau memaksa LCD-nya untuk rapat ke tulang, jadi terkadang itu pecah. Apalagi kalau handphonenya sebelumnya itu sudah jatuh atau sudah keinjak, terkadang tulangnya bengkok. Jadi jika sudah terjadi demikian pemirsa, tulangnya bengkok, kita jangan sekali-kali memaksa untuk menekan agar LCD-nya betul-betul rapat ya. Ya, sambil kita bersihkan ya. Jadi pemirsa bisa melakukan di rumah. Ketika sudah dilem pengeleman, kita tinggal bersihkan ya. Jadi mungkin segitu dari saya pemirsa. Jangan lupa subscribe untuk membantu pengembangan channel kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.